Siapa itu? Pak Yudo itu, namanya Mbak Ya, itu? Pak Raden sama Ya, cucunya gitu, Pak Raden. iya. Hmm. Ini. Wah, ganteng kayak aku nih, Pak Raden. Cantik, Cantik, cantik oh cewek perempuan, nih. perempuan Pak Yudo. Hmm. Ini nangis ini dari tadi minta minta dengan Mbak ya. Hmm. Masih berapa orang ini Pak Yudo? 6 orang. Ya, masuk 6. Iya masih 6 orang. Gitu. Pengelolaan kinerja yang di rumah pendidikan Gitu. itu saya sudah Pak untuk tahap Sudah perencanaan. membuat rencana, tinggal Sudah ya, proses sudah disetujui ya. nanti. Hanya masih menunggu eh, apa persetujuan dari Tim kinerjanya, pimpinan ya ya tim pimpinan, kinerja ya enggak, ya enggak, Pak Raden. Mungkin di ya, Februari nanti prosesnya. ya, ya. Siapa itu? Pak Yudo itu, Pak Yudo itu. Udah lihat terus ya. Ya, tunggu-tunggu. Mbak pakai laptop saja ya. Pakai laptop kalau gini ya. Pak Hermawan kok masih mute Pak Tri Agus Praptono, pripun sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat Pak Yudo. Pripun ini Banyuwangi hujan apa terang Pak Agus? Oh, Banyuwangi sekarang ini mendung kelabu ini. Mendung sama ini. Tiap hari hujan ya Pak Agus Banyuwangi. Ah, ya, hampir tiap hari. Cuma Oke. ini nggak merata nih. Oke, sama. Daerah Blitar juga gitu. Biasa Pak, kalau mau hari raya Imlek kan mesti Pasti ngerintih. nggak, enggak kita ngoten Bu. Nggih. Dari tahun Karena ke kalau tahun tidak hujan, katanya rezekinya sedikit. ngoten nggih. Nggih. Itu Iya. kepercayaan mereka ya. Lepas Bu, dan air itu Tapi memang rezeki Bu. kebetulan saja kan, habis Desember itu memang hujan kan masih banyak. Oke. Pak Hermawan seperti anggota DPR ya.
Ya ini lagi Pak Yudha, Pripun? lagi santai. Ngaten. Kira-kira nanti mulai masih sedikit ini. Mungkin sinyalnya kurang bagus Pak Hermawan. Iya, sinyal ini mendungnya tebal sekali. Di laut ya, daratan. Oke. Tapi kalau Pak Hermawan, tulisan-tulisannya ini kok saya tunggu belum ya Pak. diposting lagi Pak Her. Tulisan-tulisan Saya 3 bulan ini Pak Kamar aman ya? sibuk Pak. sibuk. Pak Kamar sudah Iya. selesai urusannya. Hmm. Pak Kamar, Pak Kamarudin, Pak Raden. Kalau kalian sibuk ini adanya 200-an. Kalau yang kalian dapat cuma ya doang. Oke, gue jelasin ya. Banyak banget orang kira kan dia gue ini dapat itu cuma doang. Padahal sebenarnya yang kalian dapat itu ya bukan satu, tapi kalian juga akan dapat mentoring mentoring yang jualan. Oh, ini Pak Hermawan nih yang bocor ya. Iya kata saya. Oh, maaf. Nah, masuk ke situ nggak tahu. Kita radio kata Pak Her. Iya, sambil lihat TikTok ini. TikTok diblokir di Amerika Pak Her. Iya, ada gantinya apa itu? Lupa Ganti? saya namanya. Diblokir TikTok Di ganti. Amerika, Pak. diblokir Trump. Di Amerika saja, Pak. Ada aplikasi mirip TikTok di Amerika. Oh, Mungkin kalah kompetisi Pak Her. Iya, akhirnya menerapkan proteksi. Kalah bersaing, proteksi. Pilihan sekolahnya tuh berapa, Pak Yudo? 3 sekolah katanya ya. Hanya 3 Pak. Dari Harus yang kuning, ditang- boleh yang hijau, Pak. Sebetulnya itu Yang fleksibel, boleh yang fleksibel ada beberapa kriteria misalnya kemudahan pengelolaan, termasuk komunikasi dengan KS-nya itu Pak. Maksudnya kondusivitas, kemudian untuk dikelola Saya itu kemarin milih negeri 2 hijau semua. nggak Satu apa-apa swasta itu. kuning warnanya. Ngoten nggih, Nggak nggak apa-apa ya? apa-apa nggih. Kadang-kadang kalau swasta jumlah siswanya sedikit ya, susah kalau yang dikelola Mas. lagi itu pilih kepala sekolahnya yang cantik Pak Hermawan. Nah, betul Pak, prioritas ya bagus. Laki-laki semua, Pak. Ada yang perempuan. Chinese. Oh, gitu ya. Ya. Ada beberapa Boleh, kriteria yang boleh bisa berarti. digunakan. Karena Nggih. pikiran saya itu, ini kan negerinya wajib di wajib PMM kan gitu. Nggih. Kalau swasta kan tidak wajib, makanya Nggih. saya pilih negeri.
PMM wis dua, gak ono ngono satu lho. swasta. Kan masih Kan ada sudah, penilaian, Pak. Rumah kan sudah belajar. nggak ada PMM, Pak. Namanya saja ganti. Oh ya, namanya Ganti nama. nama Pak R. Iya, Ganti nama jadi proyek Pak R nanti. iya, begitu. Memang perubahannya Pak Nadiem itu besar, memang sistem jadi ya. Betul. Namanya mikirnya besar, sistem besar. Hmm. Menggunakan algoritma mungkin. Oke, betul. Kalau Kelihatannya ini perubahannya memang sedikit-sedikit itu. betul. Tempel-tempel dulu Pak Paling. Mikirnya sekian Kalau tahun ke Pak depan Pak R Nadiem, ini. Lokomotifnya iya, pakai Pak Nadiem kan maglev, masih muda, terus keretanya aja kereta lokal itu nanti. iya, Ibaratnya. memang kayak guru merdeka itu masih banyak PR-nya. Belum bisa diajak lari sangat cepat. Iya, iya. Memang kelihatannya memang Bulan lebih cocok kayak 3 menteri jam berapa sekarang ini. dimulai, Pak Yudo? Pripun monggo Biarkan aja nggak 5 apa-apa. menit lagi ngoten saged Iya, Pak Pak. Agus. Pripun Bu Endang? Boleh, monggo. Nggih. Boleh. Kalau terlalu lama, Nggih, biarin yang mangke orang-orang. nggih seadanya saja ini. Mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah selesai. Nggih. Pun apa jam 15.50 ngoten Pak Agus Nggih. Bu Endang. Nggih Iya, dimulai iya. nggih. Yang Insyaallah mulai. nanti enggak lama kok. Katanya teman-teman sudah banyak yang paham ini Pak Agus. Belum tentu, Pak. Eh? Oh, Belum tentu. ini webinar apps itu hampir tiap hari loh saya lihat. Loh, webinarnya siapa? Apa bahas ini? Kan nggak dibahas langsung implementasinya. Kan Yes, teori ini. tema-temanya itu seputar ini tuh loh bagus. Tiap Ya, dari tapi kan tidak oke. implementasinya dia. Nah ini yang mungkin agak beda. Atau mungkin karena waktunya mungkin Pak ya. Kenapa Pak? Masih ada kegiatan di sekolah. Ya, banyak faktor ya, Pak. Pak Budi tanya link lagi tuh. Pak Budi. Kediri ya. Abut, Iya, nggih Kediri. ini Pak, masuk ke aplikasi Zoom, nanti mesti akan diminta passwordnya. Oh iya, Password, itu mungkin juga itu pengaruh juga. iya, Bingung. Tadi kan bingung. saya juga, Karena udah lama kita jarang pakai Zoom. Biasanya iya, pakai Google Meet ya. iya lebih praktis. Hmm. Itu ada yang bilang sulit masuk. Mungkin faktor internetnya tidak stabil Pak ya kira itu. Bisa jadi. Nggih. Empat menit lagi ya Pak, Nggih, kita siap. mulai. Ya. Nggih, siap. Loh, ya kan banyak. Ini loh banyak yang kok nggak ada yang langsung klik aja. Iya, tadi itu keklik Pak jadinya.
Pak Suri, Pak Gus, Pak Yudo, Bu Idam, dan teman-teman Pak Er, Pak Nggih, Raden, maaf baru nggih. gabung dari Nggih, Pak Pur. Surabaya ini tadi, baru sampai rumah. Abah Purjanto. Nggih. Ya, baru sampai rumah. Terus, Oh nggih. iya. Langsung. Nggih. Nggih, Pak Pur. Matur nuwun. Oke. Aman Pak Purjanto? Maksudnya aman? Loh lah ya aman ya dengan adanya yang baru ini piye? Aman kan? Oh, Sudah sudah. selesai atau Insya prosesnya? Allah sudah tinggal aja apa yang diperiksa oleh atasan kita. Yang dari perencanaan pengawas nih, Pak. Maksudnya Nggih. yang udah, nggih. Enggak, Kemarin yang hasil. yang 4B-nya itu. Belum, Pak. Belum. Kan masih baru menunggu SKP, baru keluar kemarin tuh SKP. Oh iya. Ya permasalahannya itu. SKP kan baru muncul kemarin. Ya sih SKP Yes. yang di. Iya, Tapi sudah surat-suratnya dari anu sudah. Ya, sudah. anu, Sudah. Tinggal beres SKP. ya. SKP-nya baru selesai kemarin, Pak Gus. Ya, Pak Raden juga. Ya, SKP, masalah di SKP nih. tapi sudah disampaikan ke provinsi bahwa SKP sudah selesai diupload, sekarang tinggal ke di BKD, Pak. Udah, Pak. Ya, yang penting aman gitu loh. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan. aman. Nggih. Karena kemarin kan ruame itu, waduh, mosok sejak diundangkan langsung berlaku. Berlaku memang Pak Gus. Loh, tapi kan diberi tenggat 2 tahun, Pak. 2 tahun itu penyesuaian paling lambat, Pak. Tapi kalau Nah, sudah ini bisa, tapi kan yang sudah lulus itu kan ya harus segera diproses. berdasarkan pertanyaannya Bu Sugimah itu pengawas DKI ke Bu Nunu, ya kan? Tahun ini sudah tidak ada jabatan fungsional pengawas, yang ada jabatan fungsional Guru guru. utama ya Pak Raden. Ya, nanti kalau keluar sebagai guru utama, Pak. Itu sudah. Kemudian di beberapa aturannya itu kan sudah ada, Pak. Nanti saya sharekan dari beberapa SUM yang sudah saya ikuti itu bagus. Nggak ada masalah itu, Pak. Nggih, yang penting kan dengan Nggih. aman gitu. Jadi Alhamdulillah tahun wis. ini sudah tidak mengeluarkan lagi jabatan fungsional pengawas. Pengawas Ya, yang Oke. ada jabatan fungsional guru. Ya. Kelihatannya terakhir Pak Agus Bekti dan kawan-kawan ini Pak Raden ya Ya. kelihatannya ini. Raden ini terakhir. Pak Purjanto, Tapi Pak Raden, yang kemarin jenengan ikut webinarnya Pak Kasiman dengan yang BKN, Ya. itu kita memang di webinar pertama dari Prof. Nunu itu seperti itu, sebetulnya bahkan Pak Raden. Tapi di webinar beberapa waktu yang lalu, Pak Kasiman sendiri yang sudah punya sertifikat lanjut proses saja gitu. Pak Kasiman, nanti tak share juga. oh iya Yang- betul itu Iya, sudah. yang barusan ya, memang pertama Bu Nunu seperti itu, terus kemudian muncul lagi webinar dengan Pak Kasiman, dengan orang BKN, dengan siapa saya lupa, dengan ibu-ibu itu yang terakhir. Tuh. Sehingga ada pertanyaan seperti itu, sehingga lanjut proses gitu. Memang yang di awal-awal kita memang agak panik gitu. Ya, monggo Pak Raden, semangat Ya. Pak Raden. Masih ada Semangat tetap Pak, tetap saya Iya, anukan iya. Pak. Karena di Hmm. peraturan yang Hmm. baru itu Pak ya, pada ketentuan penutup itu, sebentar. Oh ini Pak, Anda Pak. Sebelum penentuan, angka kredit yang telah diperoleh dari jabatan fungsional sebelumnya ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru sesuai dengan jabatannya. Tetapi jadi lalu diakui sebagai guru ini jelas sudah Pak. Pada saat sosialisasi perempuan RB, saya share di grup Pak ya, yang atas itu Pak. Dipun Bu Endang dipun milih mawon pripun. Tapi Monggo, Bu tetap Endang, mulai. akan dicoba kan Tema. Pak Pur, Nggih. kita tetap semangat. Apa-apa, Siapa nggih. tahu nanti Walaupun pada banyak bulan ya.
Nggak apa-apa, Pak. bulan Februari, ya kan, bulan Februari itu sudah keluar. Kalau kita pengusulan di bulan Februari, eh, bulan Aprilnya eh, kan pasti keluar itu sudah. Di Oke. angka nomor 1 itu, Pak. Angka Oke. kredit yang telah diperoleh dari jabatan fungsional sebelumnya, dari jabatan apa saja ini, Pak? Ditetapkan sebagai angka kredit jabatan fungsional guru. Jadi dengan adanya Permenpan RB nomor 21 tahun 2024, Permenpan itu tidak lagi mengeluarkan jabatan fungsional pengawas. Katanya seperti itu. Itu sudah saya tanyakan juga ke teman-teman di kementerian dan di BKN. Tapi mudah-mudahan ada keajaiban, Pak. Lalu kita ngajukan muncul jabatan fungsional pengawas, gitu loh kan. Ya, mudah-mudahan aja ya Pak. Kita, Oke. nggih. Oke. Baik Bapak Ibu, Lanjut. karena Monggo, Lanjut. Bu Endang. nggih, karena ini kebetulan narasumber juga sudah siap dan Bapak Ketua MKPS SMA juga sudah hadir. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Oke. Monggo, Nggih. nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Ini yang punya gawe Sinau Bareng itu adalah MKPS SMA terkait dengan adanya perubahan ya, salah satunya dari Perdirjen 4831 itu kita masih mengacu ke sana. Kemudian yang saat ini sedang ramai dibicarakan, termasuk tadi Pak Raden sudah mengungkapkan apa yang terjadi pada beliaunya terkait angka kredit, yaitu kaitannya dengan Permenpan RB nomor 21 tahun 2024. Ya, nampaknya memang kita harus beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan itu. Nah, kebetulan di grup MKPS SMA ini ada narasumber yaitu Bapak Yudo Sucitro yang sudah beberapa kali ya Pak mengikuti BIMTEK dan hari ini bisa berbagi apa yang sudah beliau peroleh dari beberapa BIMTEK untuk teman-teman. Jadi ini kombelnya pengawas ya Pak ya, komunitas belajarnya pengawas. Untuk itu Bapak Ibu kita bisa menyimak apa yang nanti akan diarahkan oleh beliau dan tentunya semua itu sangat kita perlukan ya. Bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan, kemudian bagaimana kita menyikapi perubahan itu dengan sesuatu yang sesuai dengan regulasi. Tapi sebelum Pak Yudo nanti memaparkan secara detail, maka ada baiknya kita berharap dari Ketua MKPS SMA itu memberikan sedikit semangat Pak, support buat anggotanya ini di sini. Ya kebetulan mungkin karena sore hari dan ini cuaca tidak terlalu mendukung, di sini sudah hadir sekitar berapa ini 20 pengawas sekolah. Tapi kami berharap dari yang hadir ini bisa mendiseminasikan kepada teman-teman yang lain dalam satu cabang dinas. Berikutnya, Bapak Ibu kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan kemudahan, tidak ada halangan ya dalam rangka kita sinau bareng. Baik, selanjutnya dipersilakan Pak Agus Subekti selaku Ketua MKPS SMA untuk memberikan semangat kepada kita semua. Monggo Bapak. Nggih. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas yang hebat, kami mohon maaf atas keterlambatan kegiatan ini yang seharusnya begitu ada
sesuatu yang baru segera gitu. Karena terbentur sama-sama banyak kegiatan sehingga menata waktunya juga kita eh, agak sulit. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti implementasinya jadi kita masuk ke aplikasi di pengelolaan kinerja nanti akan dipandu oleh Pak Yudo yang Pak Yudo ini kemarin kebetulan disosialisasi yang oleh kementerian tugas dari BPGP Jawa Timur untuk mewakili Jawa Timur dari BPGP gitu. Jadi ilmu beliau ini nanti yang akan disampaikan kepada kita. Kemarin itu memang sengaja sebetulnya ingin sosialisasi sebelum RH-nya turun. Namun begitu kita sudah sepakat untuk waktu, ternyata RH-nya dari kepala dinas sudah turun sehingga kita bisa langsung bekerja. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti pada saat kita melaksanakan tugas pendampingan kepada satuan pendidikan, maka kita akan tetap mengacu pada dokumen yang secara sehari-hari memang dikerjakan dan dihasilkan oleh pengawas sekolah dalam melaksanakan pengelolaan kinerja. Memang di dalam pelaksanaan ini nanti, ini terdapat 2 dokumen akuntabilitas yang harus dikumpulkan pada tahap pelaksanaan. Ya, jadi kita nanti tetap mengumpulkan tugas yang tetapi nanti kita tidak perlu upload, tapi nanti hanya sekedar kita cetak kemudian disampaikan kepada tim penilai kita, kemudian apa yang harus kita sampaikan, nah kita akan mencetak dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan, dan yang kedua nanti dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan yang sesuai dengan Perjanjian GTK nomor 4831 tahun 23 yang lalu. Ibu Bapak yang saya hormati, insya Allah kita sudah melaksanakan tahun yang kemarin, dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan itu sudah bisa kita laksanakan. Yang jelas pada bulan Januari ini nanti kita akan mengisi SKP, terus kemudian yang jelas kita pada saat di Januari ini kita melakukan pemetaan kepala sekolah. Jadi pemetaan itu tetap kita lakukan sebagai dasar untuk kita turun ke sekolah sesuai dengan 4831 itu. Untuk itu supaya tidak terlalu lama, monggo Pak Yudo waktunya nanti disesuaikan, barangkali nanti teman-teman banyak yang masih belum paham, monggo nanti bisa dipahamkan sepaham-pahamnya sehingga nanti di dalam pengisian SKP-nya tidak keliru. Begitu ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kita belajar bersama. Monggo saya akhiri, saya nanti lanjutkan pada pemateri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Agus Subekti selaku Ketua MKPS SMA sudah memberikan gambaran ya Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan di tahun 2025. Untuk tidak berpanjang kata karena waktunya juga terbatas, untuk selanjutnya dipersilakan Pak Yudo untuk membuat kita semua ini menjadi paham dan kita bisa melaksanakan aktivitas menyusun perencanaan dan melaksanakan pendampingan sesuai dengan apa yang diminta. Pada Pak Yudo, dipersilakan. Ya, terima kasih, Bendang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua MKPS SMA Jawa Timur, beserta pengurus, Bapak Ibu pengawas sekolah hebat. Langsung saya share screen ya Bapak Ibu. Ini judulnya Sinau Bareng, artinya sebetulnya materi yang kita pelajari hari ini sudah banyak yang dipahami oleh teman-teman semua ya Bapak Ibu ini.
Pripun Bu Endang, apakah sudah kelihatan ya share screen saya Bu Endang? Pak, mungkin bisa ini ya Pak, slideshow utuh ya Pak. Nonton ya, tak saya slideshow ya. Ya, Sampun kelihatan Bu Endang ya? Nih, slideshow-nya belum Pak. Tadi belum. masih belum. Sampun sudah. Sampun nggih, nggih. Jadi Ini. Bapak Ibu yang saya hormati, materi hari ini merupakan tindak lanjut dari BIMTEK Pengelolaan Kinerja untuk Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di Makassar yang sudah dilaksanakan tanggal 5 sampai 7. Namun dalam perkembangannya ini sudah sering kita ikuti, termasuk kita terima dokumen-dokumen literasi terkait ini. Oleh karena itu, misalnya apa yang saya sampaikan nanti ada yang kira-kira berbeda pendapat dengan pemahaman Bapak Ibu, monggo nanti kita bisa mendiskusikan. Bapak Ibu yang saya hormati, materi hari ini salah satu tujuannya yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa memahami gambaran besar substansi pengelolaan kinerja pengawas sekolah untuk tahun 2005. Kemudian yang kedua, dapat memahami paket informasi yang dapat digunakan untuk sosialisasi pengelolaan kinerja pengawas sekolah untuk tahun 2005. Cakupan materinya Bapak Ibu, yang pertama peran PS sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 4831. Nanti akan saya sampaikan sekilas saja Bapak Ibu karena ini sudah sering kita bahas. Yang kedua substansi pengelolaan kinerja pengawas sekolah, ini nanti yang menjadi materi utama bahasan kita. Kemudian yang ketiga fokus pengelolaan kinerja PS di Desember 24 ini sudah lewat, hanya kita bahas sepintas saja. Yang keempat juga kita bahas sepintas saja terkait dengan paket informasi pengelolaan kinerja PS, ini bahan-bahan literasi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua MKPS tadi, bahwa siklus pendampingan kita masih menggunakan aturan Perdirjen GTK nomor 4831, di mana siklusnya itu ada 4, perencanaan pendampingan satuan pendidikan, kemudian pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, 3, pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, yang keempat pelaporan pendampingan. Ini aplikasinya untuk memudahkan kita sudah disiapkan oleh Bapak Ketua MKPS SMA Pak Agus. Nah, kira-kira nanti gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya skip saja Bapak Ibu ya. Untuk aktivitasnya, termasuk tahap perencanaan pendampingan, ini di bulan Januari yang kita lakukan Bapak Ibu. Panduan refleksi komitmen perubahan, ini metriknya juga sudah sering kita lakukan Bapak Ibu ini. Dari tingkat kesadaran melakukan refleksi sampai dengan tingkat kapasitas memimpin perubahan, mulai penyemai perubahan sampai perubahan berkelanjutan. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, termasuk deskripsinya. Ini saya skip saja Bapak Ibu. Oke, saya skip lagi sampai nanti materi yang ketiga ya Bapak Ibu. Yang kedua maksudnya Bapak Ibu. Oke, sampai nanti pelaporan ini. Nah, oke. Yang materi kedua substansi pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Bapak Ibu, alur pengelolaan kinerja pengawas sekolah ini sesuai dengan Dirjen GTK nomor 5539 tahun 2004 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Yang pertama, pemutakhiran data pengawas sekolah, plotting tim kinerja, perencanaan kerja pengawas sekolah, lanjut ke pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kerja pengawas sekolah, penilaian kerja pengawas sekolah, tindak lanjut evaluasi kerja pengawas sekolah. Ini kalau misalnya dibuat tabel seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama, pemutakhiran data pengawas sekolah. Ini terutama data-data nomor induk pegawai, NIK, unit organisasi, Bapak Ibu ya. Ini dibutuhkan kolaborasi antara aktor lintas kementerian dan lembaga, ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah plotting tim kinerja, membentuk tim kinerja yang akan membantu pejabat menteri kinerja. Ini dilakukan oleh operator SIM teknik Dinas Pendidikan Provinsi, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, perencanaan nanti menyusun SKP Bapak Ibu, pengawas sekolah nanti memilih satu subindikator kinerja dari indikator rapor pendidikan, kemudian memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak, kemudian pengembangan diri. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu di PMM yang namanya PMM dulu, atau di ruang GTK ini sudah bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian nanti lanjut ke pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan.
mulai dari diskusi persiapan, pendampingan sekolah, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, sampai dengan refleksi. Terakhir nanti proses mengevaluasi dan menetapkan predikat kerja pegawai. Jadi pengawas sekolah nanti mendapat predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kerja periode selanjutnya. Baik Bapak Ibu, ini kita bahas mulai yang pertama ini Bapak Ibu, pemutakhiran data pengawas sekolah. Ini tahap pemutakhiran data pegawai ini terutama dari NIK dan NIP Bapak Ibu, termasuk juga unit organisasi. Kemudian yang kedua, plotting tim kinerja, pejabat penilai kinerja, kepala dinas atau kepala cabang dinas itu menetapkan tim kinerja di Simtendik Bapak Ibu, yang anggotanya biasanya 3 orang, bisa dari KASI dan 1 orang pengawas sekolah jika dibutuhkan ya. Di cabang dinas pendidikan wilayah Blitar ini saya termasuk tim kinerja dari unsur pengawas Bapak Ibu. Jadi kepala cabang dinas, kemudian KASI SMA, PKPLK, KASI SMK, dan saya selaku pengawas sekolah. Kemudian untuk perencanaan Bapak Ibu, tahap yang ketiga menyusun SKP. Pengawas sekolah memilih 1 subindikator kinerja dari indikator rapor pendidikan, mulai D3, D1, D4, D8, atau E. Kemudian PS memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak. Kemudian yang terakhir, pengawas sekolah memilih daftar kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian untuk tahap keempat, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Melakukan pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan peningkatan kinerja berkelanjutan. Pengelolaan praktik kerja dilakukan 1 kali dalam setahun. Ini aktivitasnya Bapak Ibu, siklusnya bisa diskusi persiapan, kemudian pendampingan sekolah, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Yang kelima, penilaian, mendapatkan penilaian. Pegawai mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode berikutnya. Nah, ini kira-kira kalau misalnya dibuat per bulan Bapak Ibu, ini saya susun sesuai dengan tahap-tahap di 4831 ini Bapak Ibu ya, triwulan 1, 2, 3, 4, meskipun ini memerlukan fleksibilitas Bapak Ibu, kira-kira aktivitasnya seperti ini Bapak Ibu. Di bulan Januari, nanti pengawas sekolah melaksanakan tugas pokok. Yang kedua, berdiskusi dengan Kacap Dindik termasuk tim kinerja menyusun SKP untuk 1 tahun. Nanti di bulan Februari dan Maret melaksanakan tugas pokok pendampingan, berdiskusi dengan Kacap Dindik untuk persiapan pendampingan sadik, menerima umpan balik hasil pendampingan, mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dipilih. Nah, tim kinerja nanti yang dilakukan apa? Di bulan Januari nanti mengelola pelaksanaan tugas pokok PS, menyetujui dan menyepakati SKP PS. Ini Bapak Ibu. Ini yang kelihatannya agak berbeda dengan 4831, ini ada fleksibilitas bahwa tiap-tiap bulan ini pengawas sekolah nanti bisa melaksanakan tugas pokoknya Bapak Ibu ya. Ini ada tambahnya seperti itu, jadi tidak terkotak-kotak, maksudnya kaku, triwulan ini harus seperti ini, tapi bisa kombinasi Bapak Ibu. Kemudian di bulan Februari dan Maret, tim kinerja nanti bisa mengelola pelaksanaan tugas pokok PS, memantau praktik kinerja, mengirimkan umpan balik, menyetujui rencana tindak lanjut, sampai membina perilaku kerja pengawas sekolah. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini yang saya lakukan, ini Bapak Ibu yang lain saya yakin ini sudah melakukan juga. Ketika kita mau mulai membuat perencanaan, ini ada 3 hal, mulai praktik kinerja, perilaku kerja, dan pengembangan kompetensi. Ini langsung saya berikan contoh untuk saya, Bapak Ibu. Untuk praktik kinerja, ini saya memilih kualitas pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian untuk satuan pendidikan, ini saya memilih 3 satuan pendidikan. Tidak harus negeri semua, tapi saya mengambil yang negerinya 2, kemudian yang swastanya 1. Kemudian ini contoh rangkumannya Bapak Ibu ya. Jadi ada kualitas pembelajaran untuk praktik kinerja, kemudian 3 satuan pendidikan. Kemudian saya simpan, lanjut ke perilaku kerja, ini berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini sudah saya pilih semua indikator dan perwujudannya, saya simpan, dan lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu, ini
ada pilihan indikatornya ini berdasarkan hasil refleksi kompetensi saya ini Bapak Ibu ya. Kebetulan kemarin untuk kompetensi profesional kelihatannya ini masih di angka 3 atau 4 ini saya kemarin ini, sehingga disarankan untuk memilih ini Bapak Ibu. Yang saya pilih inspirasi untuk diterapkan, nah caranya berbagai praktek di kompel sekolah tentang pembelajaran kepemimpinan dan atau pendampingan. Dilakukan di dalam komunitas atau organisasi profesi dalam lingkungan dinas pendidikan. Langsung saya simpan Bapak Ibu. Nah ini langsung saya klik ajukan. Kemudian tentang pelaksanaan tugas ini Bapak Ibu. Intinya pada kegiatan pelaksanaan tugas nanti ada dokumen perencanaan pendampingan satuan pendidikan yang ini perlu kita siapkan dalam bentuk soft copy dan hard copy Bapak Ibu, termasuk juga dokumen pelaporan pendampingan satuan pendidikan sesuai binaan. Meskipun tidak diupload Bapak Ibu, ini wajib kita susun, kita siapkan untuk bahan diskusi dengan atasan langsung atau tim kinerja Bapak Ibu. Kemudian saya klik ajukan Bapak Ibu ya, ini ajukan perencanaan ya seperti tadi Bapak Ibu, ini rangkumannya Bapak Ibu. Ini masih bisa diubah kalau misalnya nanti belum di approve oleh atasan Bapak Ibu. Ini saya kirim saja Bapak Ibu. Jadi setelah saya setuju bahwa data sudah benar dan sesuai, langsung saya kirim. Tinggal nanti menunggu approve dari atasan langsung Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke bulan April, Mei, Juni Bapak Ibu. Ini aktivitasnya melaksanakan tugas pokok pendampingan Sadik, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Kemudian tim kinerja yang dilakukan apa? Satu, mengelola pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah. Kemudian yang kedua, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja PS, memantau dan membina perilaku kerja PS. Ini. Kemudian untuk Juli, Agustus, September, Bapak Ibu yang dilakukan oleh pengawas sekolah, melaksanakan tugas pokok pendampingan, melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, mulai melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Sedangkan tim kinerja yang dilakukan mengelola pelaksanaan tugas pokok pengawas sekolah, memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja PS, memantau dan membina perilaku. Kemudian untuk Oktober, November, Desember, Bapak Ibu, pengawas sekolah melaksanakan tugas pokok, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Kemudian untuk tim kinerjanya mengelola pelaksanaan tugas pokok PS, memberi umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi, mengkonfirmasi ketersediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok PS. Kemudian yang Desember melaksanakan tugas pokok mendapatkan predikat kerja tahunan. Untuk tim kinerja mengelola pelaksanaan tugas pokok PS, mengirimkan data penilaian PS ke Kepala Dinas, menetapkan predikat kerja tahunan PS. Nah, lanjut, ini Kepala Dinas Pendidikan sebagai atasan langsung menetapkan predikat kinerja. Ini kelihatannya yang sekali lagi yang agak berbeda dengan 4831 berdasarkan info yang saya terima saat Bimtek, Bapak Ibu. Artinya setiap bulan itu pengawas sekolah melaksanakan tugas pokok. Ini mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut, Bapak Ibu nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang ketiga, ini plotting kinerja, Bapak Ibu. Untuk plotting kinerja, saya kan di bulan Desember kemarin, setiap cabang dinas pendidikan sudah membuat SK tentang tim kinerja yang anggotanya itu maksimal biasanya 3 orang ini Bapak Ibu ya, bisa ditambah pengawas sekolah jika diperlukan ini Bapak Ibu ya. Ini alur plotting tim kinerja di Simtendik Bapak Ibu ya. Ya harapannya Desember sudah tuntas. Cuma saya lihat di aplikasi belum terlihat Bapak Ibu. Jadi misalnya saya sebagai tim kinerja untuk pengelolaan kerja pengawas sekolah ternyata masih belum bisa melihat teman-teman yang sudah melakukan perencanaan ini Bapak Ibu ya. Ini refleksi kompetensi kemarin Bapak Ibu. Ini saya skip saja ini ya. Ini juga, nah ini variabel-variabelnya ini sekali lagi hanya simpulan Bapak Ibu, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, proyek kerja, dan dokumen akuntabilitas. Ini ya. Kemudian yang lain-lain Bapak Ibu, ini informasi terkait dengan bahan literasi, ini Bapak Ibu bisa mendownload di link GitDrive yang sudah saya posting di grup MKPS SMA Jatim 2021, Bapak Ibu, 2021 nih Bapak Ibu. Baik, itu Bapak Ibu yang sementara bisa saya
sampaikan Bapak Ibu. Ini saya kembalikan ke Bu Endang untuk kegiatan diskusinya. Monggo Bu Endang. Terima kasih Pak Nggih, Yudo sudah memaparkan meskipun ini apa namanya speednya agak cepat ya. nggih, Berharap kita semua bisa memahami satu nggih, persatu. nggih. Monggo Bapak Ibu, karena judulnya adalah Sinau Bareng, dipersilakan Bapak Ibu yang mungkin ingin pemahaman lebih dari yang sudah disampaikan oleh Pak Yudo, atau barangkali ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dipersilakan Bapak Ibu. Monggo yang raise hand. Ya, atau Bapak Ibu karena bingung ya masih harus berbuat apa gitu ya. Jadi eh, untuk pertanyaan mungkin belum muncul. Nih. Mungkin Bu Titik dari Capdim mana nih Bu Titik? Bu Mujayanti, Bu Titik Mujayanti. Barangkali Terima ada. kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Selamat Titi. sore Pak Agus, juga Pak Yudo dan juga teman-teman yang lain. Mungkin bisakah Bapak dijelaskan dulu untuk menentukan 3 sekolah yang akan kita pilih di praktek kinerja, atau mungkin beberapa tips gitu yang didapatkan oleh Pak Yudo yang mungkin bisa kita adopsi gitu Pak. Terima kasih. Nggih. Nggih. Baik, langsung saya respon nggih Bu Endang nggih. Oke, monggo Pak, Nggih, nggih. supaya tidak lupa. Nggih. Sekedar Bu Titi ini sebelumnya ini juga sudah saya tulis di bantayannya seperti itu sebetulnya ini. Oke, ini sudah kelihatan Bu Endang ya untuk share screen saya nggih. Sama nggih. Nggih, nggih. Ini saya back saya dulu ini enggak bisa. Ini sebentar. Nah, ini Bu Titik, ini salah satu, 3 maksudnya, 3 indikator ini yang bisa kita gunakan untuk memilih. Yang pertama, paling membutuhkan dukungan. Yang kedua, kepala sekolahnya dapat diajak bekerja sama, mengacu pada laporan perencanaan pendampingan 4831. Misalnya, ini hasil pemetaan komitmen perubahan itu Bu Titik. Nah, saya ini tidak menggunakan ketiga-tiganya utuh, Bu Titik. Saya menggunakan ini, nomor 1 ini kepala sekolahnya yang mudah diajak bekerja sama, kemudian prioritas kedua paling membutuhkan dukungan, yang ketiga yang mengacu pada laporan perencanaan pendampingan 4831. Jadi ini saya balik, ini prioritasnya yang kedua ini yang saya gunakan ini. Ini teman-teman nanti bisa juga memiliki pandangan lain ini. Ngaten nggih Bu Titik nggih. Terima kasih Pak Yudo. Nggih. Kan diskusi ya, saya mungkin bisa Nggih. langsung nyambung ya Pak. Nggih, Seandainya dari data sekundernya itu untuk sekolah negeri itu semua tidak ada yang merah Bapak. Nggih. Apakah boleh tetap kita mengambil negeri begitu, karena memang bagaimanapun juga untuk yang negeri kan itu bisa link dengan SKP beliaunya. Bagaimana Bapak? Apakah Nggih, bisa? betul Bu Titik ini. Saya menggunakan acuan itu karena yang negeri ini butuh dukungan. Meskipun hijau ini saya lihat nilainya itu masih bisa ditingkatkan lagi Bu Titik. Nah, saya yang swasta hanya 1 dari sekitar 11 SMA swasta. Nah, rata-rata di Blitar itu sangat kecil ini. Misalnya satu satuan pendidikan itu jumlah siswanya kelas 10, 11, 12 hanya 30. Itu pun ketika saya kunjungan ke Sadik tersebut ini kadang-kadang itu tidak ada KBM Bu Titik ini. Nah, saya kalau misalnya itu saya pilih, saya bingung. Waduh, ini nanti seandainya saya kuatkan lagi situasi kinerja sekolahnya seperti ini, malah saya nanti yang susah sekali untuk meningkatkan. Artinya saya pilih yang kira jumlah siswanya agak banyak. Misalnya yang saya pilih swasta itu sekarang itu jumlah siswanya 127.
Sebetulnya yang swasta ini unik, Bapak Ibu, ini 95% SMA YP Kodja Blitar ini siswanya itu dari anak-anak di LPKA. Jadi di penjara anak itu loh, Bu. Ini membutuhkan dukungan yang luar biasa karena ketika saya ikut mengajar di penjara ini ternyata karakter dan kebutuhan belajar anak itu berbeda dengan yang reguler. Sehingga ini saya pilih nih. Sedangkan yang SMA swasta lainnya itu ya ada yang besar itu biasanya sekitar 100-an, yang lainnya itu malah di bawah 40-an itu. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Titi. Yaudah, berarti nanti setelah kita memetakan di rapor pendidikan di dasar sekunder, kita bisa mengonfirmasi juga dengan kepala sekolah yang akan kita pilih di dalam praktek kinerja nih Bapak. Iya, betul. Saya komunikasikan, Bu, ini. Jadi kebutuhannya apa nanti atau pendampingan, oh ternyata ini nih. Ini biasanya sudah saya petakan ini yang utama, terutama dalam kegiatan pembelajaran, Bu, ini. Jadi contoh yang saya sampaikan tadi yang di SMA swasta ini karena anak-anaknya itu 95% dari LPKA, penjara anak itu akhirnya perlu memodifikasi perencanaan, pelaksanaan sampai asesmen itu misalnya. Begitu Bu Titik. Intinya Bapak Ibu nanti monggo bisa fleksibel saja karena waktu BIMTEK kemarin juga tidak terlalu dibahas, ini harus prioritasnya harus misalnya rapor pendidikannya warna merah dulu, kuning, baru hijau. Tidak ada larangan untuk misalnya tidak memilih yang merah dan kuning gitu Bu Titik. Akhirnya saya maknai bahwa kita nanti misalnya memilih yang hijau saja, nih capaiannya juga tidak apa-apa. Mantan Bu Titik. Terima kasih Pak Yudo Oke, atas saya pencerahannya. itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bapak, Pur, Pak Yudo, mungkin Nggih. masih ada lagi Bapak Ibu yang berkenan ingin memberi masukan atau barangkali menanyakan ya hal-hal yang belum dipahami. Mohon Silakan. izin, Bu. Nggih, monggo Pak. Terima kasih waktunya, Pak Yudo. Terima kasih atas sharing ilmunya. Kebetulan saya belum membaca itu karena ada kegiatan yang lain. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak Yudo, terkait dengan tugas kita. Ini sudah saya lakukan. Saya juga bersyukur ternyata boleh milih yang hijau karena juga tidak membaca, hanya sekedar karena ini negeri saya pilih gitu. Kemudian ada suatu swasta mirip dengan Pak Yudo kebetulan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tugas kita sebagai pengawas nanti, laporan-laporan apa saja yang diperlukan nanti untuk disampaikan kepada tim kerja di Capdin. Yang diperlukan apakah berupa video, apa berupa foto, apa berupa laporan kepengawasan atau pendampingan itu. Terima kasih itu saja Pak Yudo. Nggih. Langsung keluar jawab nggih Bendang nggih. Nggih, nggih. Untuk dokumen akuntabilitas Bapak Ibu sekali lagi ini tidak kita upload, hanya kita siapkan baik soft copy maupun hard copy-nya. Nah, ini praktik baik yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Biasanya ketika kita melakukan pendampingan, misalnya ini ya di bulan Februari nanti misalnya, ini saya akan melakukan pendampingan untuk kegiatan pembelajaran. Ini saya susun rencana fasilitasi Bapak Ibu nggih. Contohnya sudah ada di link GitDrive Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nanti akan saya buatkan laporan kegiatannya. Jadi ada semacam ringkasan mungkin hanya sekitar 3 atau 4 halaman itu untuk laporan, didukung dengan daftar hadir, terus foto-foto kegiatan. Kadang-kadang juga saya siapkan link GitDrive untuk dokumentasi, baik itu ada video maupun foto gitu Pak Bapak Ibu terkait dengan dokumen akuntabilitas pelaporan. Jadi ada dokumen perencanaan. Ini saya juga sudah menyiapkan contoh Bapak Ibu untuk dokumen perencanaan pengawas sekolah untuk tahun 25 ada di link GitDrive. Monggo ini hanya contoh saja Bapak Ibu yang saya susun ini. Saya menggunakan aplikasi dari Pak Agus Bekti untuk dokumen perencanaan, kemudian saya modifikasi sedikit, ada tambahan di pendahuluan dan lain-lainnya itu.
Kemudian ada dokumen pelaporan, nanti juga bisa memanfaatkan aplikasi dari Pak Agus itu. Ini juga saya manfaatkan. Kemudian saya juga menyusun sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang saya susun sendiri. Begitu, nggih, Bapak Ibu. Nggih. Ya, Nggih. terima kasih Pak Yudo. Berikutnya Pak Purjanto. Monggo Pak Purjanto. Oke, Bu Indah, terima kasih. Terima kasih Pak Yudo yang telah sharing ilmunya. Pak Yudo, tadi saya nyambung dengan Pak Irma, memang Nggih. yang menjadi tanggungan kita itu di pelaporan. Ya, tadi udah jamblang tanya sampaikan Pak Yudo, karena sharing lagi untuk proses pelaporan dari bulan Januari sampai Desember itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Yudo, ini terkait dengan praktik kinerja. Itu kan ada, kalau nggak salah ada 4 pilihan ya Pak Yudo itu. Nggih, betul. Nah ini setelah saya klik-klik kemarin di tempat saya ini ya, tempat saya, ini kok yang paling jelek itu di ini Pak, di yang keempat itu apa, kualitas pengelolaan. Ya, itu kualitas pengelolaan apa di tempat teman-teman juga sama. Sehingga itu yang paling, anggap aja saya menganggap sekolah saya itu katakan sudah katakan unggul, tapi di pengelolanya banyak yang kurang, banyak yang kurang. Bahkan tidak ada yang baik, hanya kurang dan sedang itu. Tuh. Nah, apakah nanti di dalam proses untuk pemilihan praktek kinerja itu, apakah berdasarkan dari capaian itu, apakah kita boleh memilih seperti misalkan kualitas pembelajaran, karena dianggap kualitas pembelajaran kan sering dilakukan kegiatan oleh sekolah dan pengawas itu. Nah, kalau kaitannya dengan pengelolaan, kok saya sendiri agak menjadi beban untuk memilih itu. Tapi dari segi kebutuhan di apa di aplikasi itu memang dia membutuhkan sekali. Ini bagaimana Pak nanti solusi yang bisa kita ambil? Terima kasih Pak Yud. Terima kasih Pak Pur. Ini indikatornya kalau saya Pak, ini mengikuti panduan saja. Jadi yang pertama paling mudah ditingkatkan, yang kedua paling banyak memberikan manfaat. Nah ini sudah ada kisi-kisinya, saya menggunakan itu saja. Meskipun misalnya yang paling bawah itu misalnya iklim sekolah atau misalnya yang lainnya itu lebih jelek nilainya dibandingkan dengan kualitas pembelajaran, tapi berdasarkan anjuran atau rekomendasi 2 indikator ini, saya misalnya memilih kualitas pembelajaran. Ini paling tidak nanti ini mudah ditingkatkan dan banyak memberikan manfaat, karena ini berdampak pada semua aspek. Nonton Pak Pur, praktek baiknya saya ini. Terima kasih. Terus coba Pak Yudus, ini kan yang kita nilai satuan pendidikan. Ini kan di tempat saya itu banyak kepala sekolah yang kosong. Ya ada April nanti ada 4 atau 5 orang harus karena pensiun, mau tidak mau harus diganti. Bagaimana untuk kelanjutan untuk proses penilaian kinerjanya di satuan pendidikan ini? Untuk itu pengalaman saya di Blitar kemarin itu nanti segera dilaporkan ke Genteng Kali Pak Pur. Jadi begitu ada serah terima itu dari Capdim nanti sudah langsung menyampaikan ke, saya lupa apa Mas Nendi atau siapa kalau di Genteng Kali itu, akhirnya segera diubah. Cuma tidak bisa langsung kadang-kadang ini. Saya kemarin ada yang menunggu sampai 2 minggu itu baru diubah. Tapi pada dasarnya bisa dilanjutkan Pak, nanti terdata di pengelolaan kinerja itu nanti akan kelihatan gitu nanti. Betul Pak Yudo. Saya Pak Pur. Bapak Ibu yang lain. Nyambung lagi Bu. Tadi Pak Yudo sudah memberikan gambaran umum tentang kegiatan yang bisa kita lakukan per bulannya Pak Yudo. Nah ini saya mohon penjelasan lebih lanjut. Pak Yudo tadi sudah juga menyinggung tentang rancangan yang mau dilakukan setiap bulan itu. Kegiatan-kegiatan apa kira-kira yang bisa dilakukan sesuai dengan indikator yang ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatannya saya masih menggunakan aturan Perdirjen GTK 4831 Bapak Ibu ya. Nah, saya lihat lagi Bapak Ibu untuk, nah ini Bapak Ibu, nah ini contohnya seperti ini. Sebentar, saya back lagi Bapak Ibu kebablasan ini.
Sebentar Bapak Ibu, ini saya, nah ini Bapak Ibu. Jadi masih menggunakan alur ini Bapak Ibu yang saya gunakan Januari, Februari, Maret ini. Saya kadang-kadang memaknai melaksanakan tugas pokok itu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Artinya misalnya kalau di Perdidikan 4831 itu di triwulan pertama itu kan kita menyusun perencanaan pendampingan. Kemudian di triwulan kedua nanti mendampingi satuan pendidikan untuk menyusun program perencanaan. Nah, ini tetap kita menggunakan itu, cuma kadang-kadang sekolah itu kan juga hasil diskusi misalnya ya, fasilitasi membutuhkan penguatan misalnya di awal semester ini, Pak Ido ini kelihatannya teman-teman ini perlu penguatan supaya nanti pas semester 2 awal nanti kinerja dalam menyusun mulai perencanaan, pelaksanaan sampai asesmen nanti bisa meningkat. Akhirnya saya memanfaatkan aktivitas itu untuk kegiatan fasilitasi. Jadi semacam BIMTEK atau workshop atau HIAT misalnya bagaimana menyusun perencanaan pembelajaran berbasis deep learning misalnya. Ini kemarin saya sempat beberapa satuan pendidikan itu saya beri penguatan semacam itu. Itu artinya kan agak menyimpang sedikit dengan Perdirjen yang 4831 Pak Ir. Tapi terkait dengan yang 5539 itu masih dibolehkan karena tiap bulan Bapak Ibu kita masih bisa melaksanakan atau dianjurkan bahkan melaksanakan tugas pokok. Nah, tugas pokoknya ini kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca yang Perdidikan 4831 mulai pendampingan kepala sekolah, guru dan lain-lain ini maksudnya masih dalam rangka tugas pokok itu Bapak Ibu. Sehingga bagi saya unsur fleksibilitas supaya nanti kita memiliki kontribusi dalam menguatkan kegiatan di satuan pendidikan itu nanti bisa lebih maksimal. Kira-kira kalau saya seperti itu, Pak Ernani. Oke. Gimana Pak? Pak Hermawan? Nggih. Oh iya, Nggih. jadi fleksibel lah itu ya. Nggih, saya cenderung memanfaatkan itu karena antara 4831 dengan 5539 misalnya, ini ternyata memang ada agak sedikit perbedaan itu ya. Tapi yang 4831 kan belum dicabut Bapak Ibu. Ini juga menjadi dasar praktik kinerja kita Bapak Ibu. Tapi yang terbaru yang 5539 itu juga menyampaikan alurnya seperti ini. Sehingga saya cenderung memaknai bahwa kita tidak usah istilahnya menggunakan salah satu, tapi kedua-duanya kita kolaborasikan bisa. Saya dasarnya itu kebutuhan dari satuan pendidikan. Artinya kalau memang nanti melihat setelah kucing atau misalnya diskusi dengan kepala sekolah ternyata kok membutuhkan pendampingan segera, ada prioritas yang dikuatkan, ya langsung kita bergerak itu. Meskipun kita sudah menyusun programnya sesuai dengan yang Perdidikan 4831. Begitu Pak Er. Barangkali ada teman-teman yang juga berpandangan lain nanti juga tidak apa-apa. Artinya tidak ada larangan itu Bapak Ibu ya, tetap menggunakan 4831 atau mungkin kombinasi antara 4831 dengan 5539. Kelihatan nggak ya Pak Er? Iya, Pak. Ini Pak Yudo kan juga kita punya rundown acara kegiatan bulanan gitu ya. Iya, Kemudian kepala sekolah kan juga punya kegiatan, ada iya, iya. alurnya juga kan itu. Iya, betul. Iya. Bagaimana kalau kita mensinkronkan antara dua alur itu? Alur kepala sekolah, kebetulan sekalian saja dengan agenda kita sebagai pengawas itu. Iya, iya. Bagaimana kalau gitu, Pak Iya. Yudo? Betul Pak, ini perlu sering komunikasi Pak Er. Kalau saya biasanya paling ini hanya contoh praktik baik saya ini Bapak Ibu ya. Satu semester tuh paling hanya sekitar 3 atau maksimal 4 kali Bapak Ibu saya misalnya melakukan tatap muka langsung dengan KS dan Bapak Ibu guru di sekolah itu sudah terjadwal. Artinya di awal membuat perencanaan nanti kita sudah ada komitmen gimana Pak ini agenda yang perlu dikuatkan misalnya dari hasil
PBD misalnya ini. Kemudian juga ada permintaan dari Bapak Ibu guru untuk penguatan ini. Oke, Pak Ido, ini nanti kita pada bulan ini melaksanakan ini, bulan ini melaksanakan ini. Saya biasanya cenderung fleksibel seperti itu, Pak Er. Meskipun misalnya rapor pendidikan nanti pada bulan Maret atau April nanti keluar, ya kita nanti bisa pada saat itu kita mulai melakukan perencanaan basis data, kemudian untuk ya ancang-ancang untuk digunakan sebagai rencana kerja sekolah untuk tahun berikutnya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, fleksibilitas ini yang saya gunakan dalam melaksanakan kegiatan pendampingan. Ngaten ya Pak Er nggih? Nggih, terima kasih Pak Yudo. Nggih. Terima kasih Pak Yudo, kemudian Pak Hermawan. Jadi saya terpikir juga, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang raise hand, mungkin saya boleh ini Pak Yudo jadi tergelitik ingin bertanya ini. Nggih, monggo Bu. Oke, Diskusi mawon nih. iya. Nggih. Jadi pertama kali ini Pak, tadi Bapak menyampaikan ya Pak Yudo menyampaikan. Jadi kegiatan di awal ini sebaiknya kita mendorong pembentukan tim kinerja. Ya. Nggih, nggih. Nah, pertanyaan kami Pak, apakah saat ini khususnya Capdin ya itu Nggih. sudah mendapatkan sosialisasi yang banyak ya? Kita berkaca pada kemarin ketika kinerja kepala sekolah itu kan Capdin tidak bisa masuk karena tidak ada akses untuk ke PMM. Nggih. Nah, untuk yang saat ini apakah mereka sudah mendapatkan akses sehingga apa yang kita butuhkan itu lancar gitu, Pak? Nggih. Untuk tim kinerja pengelolaan kerja pengawas sekolah, Bu Endang, ini bulan Desember kemarin saya coba komunikasi dengan Kasubag TU. Ini sebetulnya semua cabang dinas pendidikan sudah dihubungi oleh Dinas Pendidikan Genteng Kali agar segera membentuk tim kinerja pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui SK. Saya yakin kalau memang dari TU-nya itu kira-kira segera merespon, ini akhir Desember kemarin sudah mengirimkan dokumen SK tim kinerja, Bu, ini ya. Nggih, betul ini. Cuma saya tidak yakin apakah sudah dikomunikasikan dengan Bapak Ibu pengawas sekolah ini, karena kalau kasus di Blitar ini kalau saya tidak aktif minta info ternyata juga jarang disampaikan ini. Malah saya kemarin yang jemput bola ini langsung tanya ini, Mbak, ini apakah sudah dibentuk ini tim kinerja? Oh belum Pak Ido. Nah, akhirnya saya buat setelah diskusi ini kira-kira siapa saja yang dimasukkan ke anggota. Akhirnya begitu selesai langsung saya buat, kemudian saya serahkan itu. Misalnya seperti itu. Termasuk untuk yang e-kinerja Bapak Ibu, ini kita masih kesulitan untuk akses karena memang kegiatan sosialisasinya itu kadang-kadang kita ditilap nih kan Bapak Ibu ya. Artinya ketika operator Capdin mengundang operator satuan pendidikan, nah ini pengawas sekolah tidak sempat diundang supaya nanti juga bisa ikut melakukan pendampingan. Padahal ketika predikat kinerja itu sudah selesai untuk pengelolaan kinerja baik guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di bulan Desember, ini langkah berikutnya kita nanti melakukan konversi predikat kinerja itu menjadi pak konversi Bapak Ibu di EKIN ini Bapak Ibu. Nah ini teman-teman banyak yang kelihatannya belum bisa melakukan sendiri Bu Endang. Padahal ini harus segeranya begitu kita sudah download, cetak predikat kinerja di SKP di Master BKD Jatim kemarin, ini langsung masuk ke EKIN di rumah ASN untuk melakukan konversi menjadi pak konversi untuk tahun 2024. Ini kelihatannya nanti untuk materi berikutnya ini Pak Agus, ini kita perlu diskusi itu Pak Agus, karena kita kadang-kadang tidak ada yang ngajari bagaimana kita nanti melakukan aktivitas di EKIN atau di rumah ASN supaya nanti kita bisa mandiri dalam mengelola pak konversi, termasuk misalnya proses pengajuan kenaikan pangkat dan lain-lain. Itu Bu Endang ya. Terima kasih Bapak. Ini Ibu Titik, monggo Bu Titik.
Inggih, Mumpung terima ada Pak kasih Yudo ini. untuk Iya. beberapa kalinya izin Bapak. Tadi saya juga teringat saya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan tadi. Jadi boleh ya kita menyelaraskan, mensinkronkan antara HRHK-nya kepala sekolah dengan yang kita predikat praktek kinerja kita. Itu Iya. tadi sudah dijawab oleh Pak Yudo. Itu dalam pikiran saya juga demikian, sehingga lebih mudah. Kemudian yang kedua, Bapak, kemarin saya mencoba download apa yang sudah disampaikan Pak Yudo di link drive. Kemudian saya baca buku panduannya. Di situ ada periode pengelolaan kinerja PS itu 2 periode, semester 1 Januari sampai Juni, kemudian semester 2 Juli sampai Desember. Tetapi tidak ada tenggat waktu atau deadline perihal lini masa, artinya siklus di periode 1 masih berjalan dan dilanjutkan setelah Juni. Nanti saya mohon untuk ketegasan dulu, Pak. Nah, sehingga di setiap periode pegawai perlu menyelesaikan siklus pengelolaan kinerjanya. Kemudian menampilkan target perilaku kerja dalam keseharian saat bertugas sebagai pengawas sekolah sesuai target perilaku kerja yang telah dipilih pada periode berjalan. Nah, saya nanti mohon dengan hormat Bapak setelah disampaikan praktek kinerja juga disampaikan tentang perilaku kerja secara detailnya Bapak. Itu. Terima kasih Bapak. Sementara itu. Oke, Bu Titi. Untuk buku panduan pengelolaan kerja pengawas sekolah itu kemarin waktu selesai BIMTEK itu saya baru membaca detail, ternyata ada kemungkinan itu salah cetak tuh Bu Titi ini. Artinya mestinya 1 tahun penuh Januari sampai Desember. Nah itu saya diskusikan dengan teman-teman lain, ternyata juga memaknai sama. Kelihatannya ini salah cetak Pak Yudo ini karena tidak sesuai dengan ini yang panduan di Perjanjian 5539 yang menyatakan bahwa untuk pengelolaan kerja pengawas sekolah termasuk guru KS itu 1 tahun secara berurutan, tidak ada misalnya semester 1 atau semester 2. Jadi izin Bu Titik, untuk itu saya anggap itu salah cetak saja, meskipun ini dari tim pengembang belum ada klarifikasi. Ya. Saya ketika BIMTEK kemarin ini panduannya itu masih dalam gampangnya draft itu tanggal 5 sampai 7 Desember, begitu pulang kira-kira 2 minggu berikutnya baru ngerti ternyata isinya seperti itu, padahal untuk durasinya itu hanya Januari sampai Desember 1 tahun penuh gitu. Jadi itu teman-teman yang juga narasumber dari daerah lain itu menyampaikan aja Pak Ido itu diabaikan saja, intinya nanti kita melakukan pengelolaan kerja Januari sampai Desember gitu. Tidak ada periodisasi seperti yang tahun 2004 kemarin pada guru dan KS. Kata Bu Titi nggih, teman-teman. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk bagaimana kita biar nanti bisa menjalankan tugas pokok kita ini juga sekalian nanti kita bisa mendapatkan hasil di atas ekspektasi, sehingga nanti kalau disinkronkan dengan angka kredit kita itu bisa mendapatkan yang sangat baik gitu loh Bapak, nanti sehingga nilainya juga lebih besar untuk disinkron di akhir. Apakah nanti ada Zoom lagi untuk terkait itu Bapak? Terima kasih. Ini kelihatannya, ngapunten Bu Titi, ini kadang-kadang faktor subjektivitas dari Kacabdin ini dominan Bu Titi ini. Jadi contohnya di Cabdin Blitar ini ternyata yang tahun kemarin itu semuanya diberi predikat sangat baik. Baik yang jarang ngantor maupun yang selalu wagep, ada yang sudah jadi narasumber, ada yang fasilitator, ada yang belas itu dipukul rata. Tahun ini juga demikian, dibuat sangat baik semua. Jadi kadang-kadang saya juga heran, ini sebetulnya di indikator praktek kinerja itu kan sudah jelas aktivitasnya. Ketika kita menyampaikan ini loh Pak Kacap, misalnya ini dokumen perencanaan saya, mulai dari pemetaan komitmen sampai strategi, metode sampai program sudah saya susun seperti ini. Kemudian aktivitas nanti terjadwal tiap bulan seperti ini. Nah itu dengan yang tidak melakukan apa-apa itu ya sama lah Bu Titi. Kadang-kadang saya kira waduh lagi kalau seperti ini ya repot ini. Tapi ya itu yang terjadi menurut saya. Kalau saya kadang-kadang sudah saya serahkan sepenuhnya ke atasan langsung. Kalau saya
seperti ini silakan mau dinilai baik ya enggak apa-apa, toh kita sudah berusaha maksimal. Tapi di indikator itu sudah jelas Bu Titik. Kalau praktik kinerjanya bagus, misalnya indikator ini dilaksanakan semua, kemudian berdampak besar itu ya. Misalnya kalau kemarin ini salah satu dampaknya misalnya menjadi sekolah penggerak misalnya, kemudian ada banyak sekali guru-guru yang menjadi guru penggerak, termasuk yang diterima di perguruan tinggi meningkat. Ini menjadi salah satu indikator kemarin saya sampaikan ke Pak Kacap sebetulnya ini Pak untuk menilai teman-teman ini baik pengawas sekolah maupun KS kira-kira indikatornya seperti ini, termasuk perilaku ini berakhlak ini saya yakin ini kalau misalnya dipilah-pilah satu persatu ini mulai dari orientasi pelayanan sampai dengan kompeten ini saya yakin ini bisa dipilah-pilah antara yang misalnya PS bagus ada yang PS biasa ya, termasuk pengembangan kompetensi itu loh Bu ini pengembangan kompetensi ini kemarin saya menyampaikan ke Pak Kacap itu salah satu indikatornya itu kontribusi misalnya di Merdeka Belajar itu apa? Misalnya apakah sudah ada yang menjadi narasumber, fasilitator, atau mungkin tidak menjadi apa-apa. Ini yang saya minta Pak Kacap itu untuk bisa memilah itu supaya nanti bisa dibedakan antara yang pendidikannya sangat baik dengan yang baik itu misalnya seperti itu. Mantan Ibu Titik ini hanya pandangan saya Ibu Titik seperti itu. Bapak matur nuwun, Oke. barakallah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu terima kasih sudah menyimak diskusi yang luar biasa. Barangkali ada pengalaman dari Bapak Ibu pengawas dari Kacap lain selain Blitar, boleh kita diskusi di sini ya. Ini ada yang menuliskan Pak di chat Pak dari Pak Anies yang menilai sering bukan Kacap Pak, tapi utusannya. Wah, Ya, nah itu. nggak apa-apa meskipun utusan yang penting paham ya Pak. Oke. Saya harapnya seperti itu. Anies Bu, bukan Pak. Gimana Pak Bu? Ya. Bu Bu Anies, Anies. bukan Pak Bu Anies. Anies, mohon maaf. Iya, nggih. Ya, Nggih. ya memang gitulah itu yang terjadi ya Pak. Ya. Jadi di Terima masing-masing nasib aja cabang Pak. dinas itu berbeda memang ya. Bahkan kalau saya melihat apa itu hasil kinerja saya tuh lihat, di atas ekspektasi semua. Namun begitu lihat perilaku, ada yang di atas, ada yang sesuai, ada yang di atas, ada yang sesuai, sehingga nanti akhirnya jatuhnya ya baik. Ternyata dari sekian pengawas itu semuanya baik, tidak ada yang sangat baik. Nah itu yang terjadi di Capdin kami, gitu. Nah ya itu yang terjadi. Ya semua itu kan rezeki ya, berarti bahagialah yang mendapat Kacap yang begitu itu. Gitu. Betul Pak, bagus ini memang beda Kacapnya Pak personil. Yudo Lumang itu sangat baik. Ternyata sama ya. Itu yang terjadi. Kalau di Pak Yuda malah sangat baik. Ternyata Yang kemarin Ya, baik tapi- semua, tahun ini sangat baik Bu ini. Berarti gentenan ini. Kalau yang dikhawatirkan itu kalau saya cuma begini, kalau kita itu dinilai sangat baik, kemudian sangat baik lagi, insya Allah kan sebelum 4 tahun itu kan kita sudah bisa mengajukan pangkat. Betul. Nah, begitu kita mengajukan pangkat, nanti BKD klarifikasi. Coba buktikan bahwa Anda itu betul penilaiannya sangat baik. Apa yang Anda punyai. Nah, ternyata kita tidak bisa menunjukkan ora izin gitu loh. Kalau saya loh ya. Itu hanya itu saja yang khawatirnya itu di situ. Makanya wis lebih baik lah, enak baik-baik saja. Kerajanya pewasra bagus tapi Iya, ya lah baik-baik terserah aja. baik Kalau ya. saya biasa saja, baik-baik saja. Tapi yang repot kan tidak baik-baik saja. Ini kalau Pak Agus kata saya mau tanya nama Reza nih Pak Agus Agus Nurjito. Nurjito. Monggo Pak Agus. Iya, Pak Agus Nurjito sampai lali. Oh iya, ini nanti insya Allah kan menurut informasinya kan SKP kita kan tetap nanti untuk menjadi PAK itu kan masih ditangani oleh BKD ya untuk tahun ini. Tapi nanti untuk ke depan nanti
tanggung jawab kita semua. Setelah SKP itu turun, nanti kita langsung mengajukan ke kinerja. Lah, ternyata kemarin saya tanyakan bagaimana untuk pengawas-pengawas ini yang mengupload ke kinerja. Oh, ternyata, oh nanti ada sosialisasi dari Capdim begitu. Lah, tapi kapan? Nah, kami tidak tahu. Nggih. Sosialisasi itu ternyata yang disosialisasi itu adalah guru dan kepala sekolah. Nggih, betul. Tuh, pengawas ora. Lah itu Nggak yang tahu tadi. ya apa nih, nah ingat gitu. Ya, Begini, sudahlah kita itu jalan aja normal. Yang Nggih, penting nggih. kita melaksanakan tugas. Kalau disuruh begini ya ikuti, supaya nanti kita mempunyai perilaku kerja yang sesuai dengan apa yang kita Nggih, harapkan. Itu nggih. ya, itu nggih, kira-kira itu. Wah, Ini monggo diskusi lagi. menenangkan batin ya Pak ya. Batin kita jadi tadi Bu Didi tuh tanya bagaimana supaya di atas ekspektasi, barangkali perlu apa namanya ada Zoom lagi untuk ketemu pakai trik-triknya. Ternyata Pak Agus menyebutkan Oh, ya kalau Bu Titi dari Bojonegoro, Ya, Bapak. nah, tidak kan ada kacamnya Pak Yudo ke Bojonegoro. Nggih. Siap, siap. baik Bapak Ibu. Pak Agus Nurcito, Pak Iya, Bu. Ngapunten masih Iya, Bu Endang. stay ya. Nah, silakan Bapak nanti Bapak Raisen, monggo Pak. Iya. Saya Karena mohon izin untuk tidak membuka kamera ya, karena mendung, Bu. oh nggih, monggo Oke, monggo terima Pak. kasih atas kesempatannya. Saya menyambungkan pertanyaan Bu Endang tadi sebetulnya ya, terkait dengan tim kinerja yang di Capdim ya. Ini kan Pak Yudo kan sudah Pak istilahnya sudah melakukan, sudah menyebut bola. Nah, mungkin bisa menceritakan pengalaman tim kinerja. Maksud saya begini, tim kinerja yang namanya tim kan lebih dari satu, Pak ya. Nah, apakah nanti masing-masing tim kinerja itu punya akun sendiri sehingga nanti punya katakanlah beberapa pengawas yang dinilai, ataukah tim kinerja ini masih jadi satu tetapi cara kerjanya keroyokan atau bisa dipakai akun bersama? Oke. Mohon Pak Yuda bisa berbagi penjelasan terkait dengan ini pengalaman di Capdim Blitar. Oke, itu saja. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Ini agak berat Pak Agus ini karena belum ada penjelasan Pak Agus ini. Tapi bayangan terakhir yang saya terima, ini karena kemarin ketika saya buka ternyata belum disetting Pak Agus meskipun sudah dikirim SK-nya. Nanti menggunakan akun sendiri-sendiri, kemudian nanti di-plotting Pak Agus nanti. Oh. Artinya misalnya di satu cabang dinas pendidikan itu ada 15 pengawas sekolah. Nanti anggota tim kinerjanya misalnya ada 3. Berarti nanti satu anggota nanti bisa memantau 5 orang PS. Informasi terakhir yang saya terima seperti itu, Pak. Cuma di aplikasi kok belum disetting nih. Intinya sama seperti kalau kita mengelola kinerja kepala sekolah, Pak Agus. Nanti kan sesuai dengan satuan pendidikannya itu. Kemarin info terakhirnya seperti itu, Pak. Nah, ini karena belum disetting di aplikasi, akhirnya saya tidak bisa istilahnya memvalidasi apakah seperti itu atau tidak. Saya khawatir nanti salah. Betul ya, Pak Agus? Oke. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Iya, monggo Pak. Begini, kemarin pada saat saya mengikuti pengelolaan kinerja yang dari narasumbernya, apa itu? Ada yang dari Pan-RB, ada yang dari Kemdikbuddasmen kemarin. Itu tim kinerjanya itu tidak menilai perorangan. Jadi satu pengawas itu dinilai 3 orang. Ya, begitu. Malah seperti itu malah. Iya, jadi nanti seperti akreditasi itu kan 2 orang. Nah, nanti ditentukan nanti siapa yang kita yang memilih sangat baik itu siapa, yang baik siapa, berdasarkan 3 orang itu. Setiap orang, jadi tidak dibagi ini siapa, tidak begitu. Kemarin
informasinya seperti itu sih. Nggih, nggih. Tapi pelaksanaannya lah ini yang jelas itu pelaksanaannya bagaimana. Nggih, nggih. Karena informasi itu kan tidak semuanya orang mengikuti. Nggih. Tidak semua tim kinerja itu mengikuti Zoom kemarin lah. Kalau misalnya tidak mengikuti, ya sudahlah kita serahkan saja. Nggih. Bagaimanapun juga tidak akan mungkin, misalnya di Blitar Pak Yudo sebagai tim kerjanya, kemudian pengawasnya temannya sendiri dibuat kurang kan ya nggak mungkin. Nggih, Ya, nggih. itu kan begitu kan Pak? Nggih. Jadi tidak mungkin dibuat kurang, Dibuat sangat dibuat sangat baik, Pak. baik mungkin. Nah, kalau nanti Pak Yudo yang ikut di dalam tim itu semua sangat baik begitu, Nggih. Ya sesuai ora dengan Pak ngoten. Kacap, Heeh. itu kan bisa terjadi. Nggih, Nah, nggih. sedangkan yang di tempat lain, oh jangan sangat baik, ya sudahlah, baik semua saja, aman, ya sudah. Jadi nggak usah dikoreksi, ya tiba-tiba baik-baik semua, Kayak aman sudah. klik ngoten nggih. Nah, itu yang penting kan kliknya saja, Lah karena kan nggih. tidak ada upload, Lah ya kan? Upload tidak ada. nggih. Nah, itu semua tergantung, malah justru ini enak bagi kita. Nggih. Cuman bagi teman-teman yang betul-betul ingin melaksanakan tugas idealis nggak laporan sing temenan itu akhirnya agak kecewa sedikit kan begitu. Nggih, nggih. Tapi teman-teman yang biasa saja begitu kan, sudahlah kita melaksanakan tugas ya biasa. Gak patah iso gak laporan, yang penting sudah melaksanakan tugas, ketemu dengan tim penilai aman-aman saja ya sudah baik. Itu Kalau nggak kira-kira. melaksanakan tugas kan nggak buat laporan, enak Pak Mas. Loh, itu kan semua tergantung tim kinerja. Nggih. Lah ini Nah, kalau misalkan bagaimana ini? Saya minta laporan tiap bulan, kan bisa terjadi. Apa yang Anda lakukan tiap bulan itu kan bisa terjadi. Kan ada yang tidak. Wes engko ae gampang, terakhir-terakhir. Lah. Lek ono lek gak ono wis kan gitu. Nah, itu kan tergantung nanti. Nggih. Siapa itu tim kerjanya siapa. Ini kalau mau sungguh-sungguh semuanya ya juga ya akan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tapi siapa sih yang nggak ingin melaksanakan tugas? Semuanya pasti ingin melaksanakan tugas dengan baik. Namun ada kendala-kendala yang mungkin saja menyelimuti kendala itu kan akhirnya. Jadi akhirnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ya semuanya itu kepinginnya semua baik kok. Insya Allah begitu. Saya percaya teman-teman pengawas ini hebat semua. Gitu. Ya, gitu nggih. Sedikit Pak menambah Canan, Pak. Nggih. Pak Agus. Jadi pengalaman kita ketika sebagai tim kinerjanya cabang dinas untuk menilai kepala sekolah, kadang-kadang kita ketemu sama istilah-istilah yang mungkin kalimatnya, kalimat itu membuat kita rancu ya untuk menentukan pilihan. Nah, ini bisa saja terjadi nanti pada tim kinerja yang ada di cabang dinas yang akan melakukan penilaian terhadap diri pengawas. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu ya Pak Yudo ya. Nggih, betul, Bu. Oke. Nggih. Karena kalau dilihat kita sudah bergelut terkait dengan kegiatan kepala Nggih. sekolah dengan guru itu kan sudah familiar banget Nggih, dengan kita. betul, nggih. Nggih. Jadi pastilah seperti itu. Nggih. Nih, Bu Endang, ini yang kira-kira nanti perlu kita komunikasikan ini terkait dengan anggota tim kinerja itu loh Bu Endang. Ini rata-rata yang dipilih di Capkin itu kasih itu, artinya dari sisi pangkat golongan mereka lebih rendah dari kita biasanya. Dan ya mohon maaf ini kadang-kadang juga ada hambatan psikologis karena senioritas. Nah ini mungkin bisa dikomunikasikan supaya nanti tidak ya menilai itu secara subjektif itu lebih enak ini. Kelihatannya seperti itu ini. Artinya suka tidak suka itu kadang-kadang juga terjadi nih. Saya lihat di tempat saya itu wah ini PSE enak dine bagus lek ajake PSE ki ora pati enak nih. Bisa jadi seperti itu. Malah nanti mungkin ada ini Pak, ada yang apa ya, kesan tidak nyaman ya. Misalnya Pak Yudo menjadi tim kinerja, kemudian menilai sendiri. Nanti ada komen, lah kok jeruk makan jeruk. Nah itu sing. Oke. Ini Mas ada Bu Lisnu ini. Bu Lisnu selamat datang, monggo.
Mungkin ada Oke. pencerahan dari Lamongan nih Bapak Wah, Ibu. Oh, monggo Bu Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudo, terima kasih Pak Agus, terima kasih teman-teman semuanya yang saat ini mengikuti Zoom ya, dalam rangka penyamaan persepsi terkait dengan pengelolaan kinerja pengawas sekolah yang ada di ruang GTK. Namanya sekarang ruang GTK ya, Nggih, betul. ruang GTK. Nggih. Kalau saya mendengar tadi dari Pak Yudo, tim kinerja itu ada 3. Syukur kalau tim kinerjanya itu masih Kasubag dan Kasih. Di tempat kami di Lamongan itu salah satunya adalah staf. Malah staf Ibu Lis. Satunya, Nggih. 1 Kasubag TU, 2 Kasih PMA PKLK, yang 1 lagi staf. Tidak tahu staf itu ya staf ya, bukan Kasih, bukan Kasubag, pokoknya staf ya. Tapi itu Nah, kalau golongannya 2 nggih Bu Lis wong lanang. iya, Golongannya golongannya nggih. 2 kemungkinan. Lange. Nah, di Lamongan tuh pengawasnya itu 4D, 4E. Lange niku. Nah, ketika nanti Pak Yudo ya, saya membayangkan itu ketika pelaksanaan observasi kinerja. Nggih. Kalau kemarin kita di observasi kinerja kan kita mengobservasi kepala sekolah yang sedang presentasi di hadapan Bapak Ibu guru, begitu. Ya. Kita menjadi observernya ketika pelaksanaan observasi. Nah, kalau kita nanti tahapan observasi menurut Pak Yudo ada ya? Observasi praktek kinerja itu. Nah, ada kan pendampingan sekolah. Nah, ketika melakukan pendampingan ini, di dalamnya kan kemungkinan ada di observasi kinerja. Kita juga belum tahu ya. Nah, kalau toh ada observasi, mungkinkah tim kinerja itu akan mengobservasi kita ketika kita presentasi atau kita melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah, dampingan, kemudian tim kinerja itu melakukan observasi terhadap kita. Nah, itu yang saya bayangkan ya. Padahal itu staf ya. Yang berikutnya, kalau tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus Subekti, kalau kemarin kami pernah mengikuti Zoom meeting juga, nanti tim kinerja itu memang memberikan rekomendasi. Kemudian nanti dari rekomendasi tim kinerja itu akan disampaikan ke kepala cabang yang sebagai penilai. Jadi yang menilai nanti tetap kepala cabang. Nah, masalahnya secara teknis nanti kepala cabang dibalik nomeneh ke tim kinerja ya kita tidak tahu, karena di PMM, di pengelolaan kinerja yang di ruang GTK itu kan cuma ngeklik saja. Selama ini SKP saja, mohon maaf ya, SKP saja itu yang menilai itu juga staf. Yang ngeklik staf, yang menyetujui staf. Kalau kita sudah prestasi kerja sudah kita kirim, kita lapornya ke staf. Saya sudah ngirim prestasi kerja SKP bulan November, bulan Desember, tolong diverifikasi. Itu kita laporannya kepada staf. Yang ngeklik juga staf. Ya. Staf yang ngurusi kepegawaian. Nah, nanti ya ini masih samar-samar semuanya, ya kita tunggu saja, kita positive thinking saja untuk menyikapi ini. Siapapun nanti yang menilai, klik-klik saja. Kalau di tempat kami begini, kayaknya kalau ada yang pengawas yang mau mengajukan kenaikan pangkat begitu, itu ada yang otomatis diberi di atas ekspektasi untuk memberi kesempatan pada teman-teman yang mau naik pangkat. Yang
lain-lainnya ya sesuai ekspektasi. Ya kebetulan saya kemarin juga mungkin pertimbangan sebenarnya saya sudah bisa dari segi angka kredit sudah cukup, makanya yang kemarin nggak tahu, saya juga tidak minta, tapi kok nilai saya di atas ekspektasi sehingga angka kredit saya 1 tahun itu 75. Ya. Jadi di tim meskipun itu staf, meskipun itu kasih atau kasubag ya yang koordinatornya, itu kayaknya melihat seperti itu kalau ditempatkan. Jadi siapa yang mau naik pangkat, ya. Nah dipandang itu perlu disupport, nah itu nilainya di atas ekspektasi. Begitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada tanggapan dari teman-teman yang lain, tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih, kembali ke Bu Endang. Oke. Terima kasih Bu Lisno. Iya. Sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Oh, itu lain itu. Barangkali ada yang ingin menanggapi apa yang sudah dialami oleh Oh, Bapak Ibu. kembali itu kalau tadi diserahkan kepada staf, walaupun dia itu golongannya masih rendah, itu masih lumayan, Pak. Jadi masih lumayan, dia itu PNS. Nah, ini PTT, Pak. Nah, stafnya ini PTT. Jadi di tempat kami itu kan PTT. Jadi wis ya nggak tahu terus ya opo. Apa ya juga ngerti masalah laporan-laporannya pengawas. Ya kan gitu. Cuman hanya dipeseni paling yang ngeklik siapa saya, perintahnya Pak Kacap. Nah, itu perintahnya Pak Kacap itu kalau ngeklik apa nih kan begitu. Tinggal milihnya yang di atas apa sesuai itu kan suka-suka atau akhirnya. Tapi kalau tadi Bu Lisnu bilang yang akan naik pangkat itu kemudian diprioritaskan, ya alhamdulillah itu berarti Kacapnya masih pengertian gitu kan. Tapi kalau tidak ya wis dianggap baik aja semua, itu lebih aman kan begitu. Jadi walaupun yang ngeklik itu masih PTT gitu. Ya, yeah. Monggo. Ini memang banyak yang diuntungkan berarti kalau gitu. Ya memang lebih baik tim penilainya itu yang nggak ngerti yang Malah. iya, itu lebih untung kita daripada yang Sekalian ngerti. begitu ya, Pak. Enggak sekalian. Jadi lebih baik tidak mengerti daripada yang mengerti. Tapi yang diuntungkan malah yang kinerjanya biasa-biasa saja Pak Yudhani. Kalau yang sok ngerti gimana itu Pak? saya anggap itu rezeki kan. Ya, itu. Tambah sedikit ya Pak Agus, Bu Endang, pertanyaan tulis terkait dengan observasi. Kalau di siklusnya untuk pelaksanaan pemantauan pembinaan nanti tidak ada observasi Bu Tulis. Adanya tapi memantau. Tapi saya tidak bisa menerjemahkan memantau itu kira-kira apa kata lain observasi. Memantau itu bahasa Indonesia Pak. Lah, ya itu. Memantau itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya dari observasi. Lah ya itu kira-kira apakah seperti itu. Tapi pikiran saya kelihatannya kalau tim kinerja kalau enggak mungkin nanti ikut nimbrung memantau aktivitas pendampingan kita. Kalaupun nanti ikut ya hanya menyampaikan di depan patah dua patah kata pembinaan, setelah itu kira-kira kok langsung lanjut ke aktivitas lain. Saya kadang-kadang memahami seperti itu, Bu Lis. Artinya saya yakin itu dipantau dari jauh kok kelihatannya ini. Menggunakan, enggak tahu, ukuran indikatornya itu kadang-kadang, waduh ini kita subjektivitasnya kok tinggi. Ya. Sehingga kadang-kadang yang sampaikan Bu Lis tadi, ini menjelang naik pangkat diberi bonus sangat baik. Itu kan menggunakan subjektivitas Bu ya, kira-kira seperti itu. Artinya tidak menggunakan ya instrumen yang pas atau terukur gitu. Kata Bu Lis. Iya, iya. Sekali lagi kalau ini kelihatan mau naik pangkat kemana Bu? Mau 4F Pak. Ya, Pak Yudo, sampun nggih? Nggih, sampun Bu. Ya, insya Allah cukup. Nggih, sudah cekap nanti sambung lagi. Ya, seperti yang sudah diutarakan oleh Bu Lisnu, kita berbaik sangka saja. Iya. Mudah-mudahan hasil observasi itu memberikan rekomendasi yang terbaik buat kita, ya, bukan rekomendasi yang semakin salah. Ya. Itu harapannya. Bapak Ibu,
sore ini diskusinya atau sinau barengnya luar biasa ya, sangat berwarna sekali. Ternyata pengalaman-pengalaman di masing-masing cabang dinas itu juga beragam, itu malah memperkaya wacana kita ya terkait bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja di tempat Bapak Ibu, di tempat saya, atau mungkin di tempat Pak Yudo yang tadi, karena Pak Yudo sudah terpilih ya, sedangkan kita belum tahu apakah kita terpilih atau tidak. Ya. Terima kasih Pak Yudo, kemudian Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini, meskipun hanya sepertiga dari anggota kita, dari komunitas belajar pengawas sekolah. Kami berharap kegiatan semacam ini akan bisa sering kita lakukan karena kita bisa punya tempat, punya wadah untuk berdiskusi dengan baik ya. Jadi kalau dilihat tadi kita masih berada di zona samar-samar karena belum jelas semua. Yang jelas semua yang ada saat ini itu masih direvisi, masih akan diperbaiki seperti itu. Maka mungkin nanti kalau penilaian kinerja sudah berjalan di bulan Februari dan sebagainya, ada kendala-kendala yang harus kita hadapi, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa bertemu lagi ya Bapak Ibu. Oke, siap. Diskusi bareng-bareng ya, karena semua dari kita adalah ahli gitu. Oke. Mungkin itu, monggo Pak Agus sebagai Ketua MKPS SMA bisa closing statement kegiatan hari ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu pengawas SMA yang saya hormati. Insya Allah ini adalah awal untuk kita nanti bekerja di tahun 2025. Semoga nanti ada lebih jelas lagi, ada juknis yang betul-betul menaungi kita, bagaimana kita akan melaksanakan tugas pokok sebagai pengawas sekolahnya. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita sering-sering juga akan Zoom ini, kalau nanti ada sesuatu yang baru. Tapi khususnya nanti untuk teman-teman kita yang masih ada di SMA ini. Ibu Bapak yang saya hormati, ini sedikit saya tambahkan. Pada saat rakor yang kita laksanakan di Dinas Pendidikan, di situ diantaranya ada hadir Bu Kabid, ternyata kemarin sudah juga dibuat polling sekian lama, ternyata yang bersedia untuk mengikuti hanya 29 orang kemarin. Sehingga nanti akan saya laporkan, berarti insya Allah ya paling lambat ini minggu ini, nanti akan segera saya koordinasi dengan Bu Tati bagaimana kelanjutannya. Kalau beliaunya tidak kok hanya sedikit ya nggak usah ya, itu kita jadi melaksanakan kegiatan yang diminta Bu Tati itu. Karena teman-teman ternyata sudah membaca tapi tidak mengeklik. Kalau misalnya tidak bersedia ya sudah tidak bersedia begitu. Jadi ternyata teman-teman ya banyak yang tidak menghiraukan itu. Sehingga kami nanti saya sebagai ketuanya kemarin yang Bapak Ibu sudah ketuanya Pak Agus begitu. Nah, nanti akan tetap saya laporkan bahwa pesertanya hanya sedikit. Nah, mudah-mudahan beliaunya tidak marah gitu loh. Mudah-mudahan marah. Nah, gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf nanti akan segera saya sampaikan masalah ini ke Bu Tati. Karena mengingat Bu Tati kan sebentar lagi juga mau purna. Ya. Jadi kemarin memang mintanya bagaimana kalau minggu kedua tapi bulan Januari. Kalau Januari malah kami kemarin malah justru nggak bisa. Nah, nampaknya di bulan Februari ini Bu Tati banyak kegiatannya gitu. Nah, ini yang nggak tahu. Mudah-mudahan nanti kami segera koordinasi. Gitu, terima kasih kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf selaku Ketua MKPS SMA Jawa Timur yang sekian lama kita vakum, karena saya anggap teman-teman sudah dapat ilmu banyak dari APSI yang setiap hari ada Zoom. Nah, jadi teman-teman sudah bergabung terus sehingga ilmunya lebih banyak teman-teman yang bergabung itu daripada saya. Gitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita ke depan nanti bisa lebih baik lagi gitu. Oke? Amin.
Amin. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Endang, monggo kembalikan. Terima kasih Pak Agus, closing statementnya. Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan ini dengan bersyukur, dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Nggih. Mohon maaf manakala ada Terima yang kasih semuanya, Pak Yudo, Pak Agus. Sami-sami. Terima kasih semuanya. Pak Yudo, Pak Agus, teman-teman semuanya. Terima kasih. Pak Pur. Saya Oke, undur Pak. diri. Terima kasih Pak semua. Agus, mana Pak Agus tadi Pak Agus, sebut Pak Agus. Oke. Terus Oke, monggo. kita. Gak undur diri nih. Saya undur diri. Oke. Ini mau persiapan. kami izin menutup ruang